Ada yang tahu? Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, manfaat dari membaca banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang mendampingi Ananda dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, semoga selalu diberikan kesabaran dalam mendampingi Ananda. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita angkat kedua tangan kita, mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang berbahagia, kalau pada pekan lalu kita sudah mempelajari tentang beriman kepada malaikat, maka pada pagi hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji. Apa saja ya kira-kira yang akan kita pelajari dari perilaku terpuji? Ya, di antaranya dari perilaku terpuji adalah gemar membaca. Tapi sebelumnya silakan perhatikan gambar berikut ini ya. Ini gambar di sini, silakan kalian perhatikan. Menurut kalian nih, kira-kira apa yang sedang anak-anak pada gambar itu lakukan? Ayo, sedang apa? Ya, benar. Mereka sedang membaca. Di mana mereka membaca? Ya, mereka membaca di perpustakaan. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah pernah pergi ke perpustakaan? Oh, alhamdulillah kalau kalian sudah pernah pergi ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan kalian bisa bebas memilih buku apa saja yang kalian inginkan untuk membacanya. Tapi ingat ya, ketika kalian berada di perpustakaan, kalian gak boleh berisik, kalian gak boleh mengganggu orang lain, apalagi sampai bercanda dengan teman kalian. Kenapa? Karena itu akan mengganggu pengunjung perpustakaan yang lain. Nah, siapa di antara kalian yang memiliki hobi membaca? Ayo, siapa? Sudah berapa banyak buku yang kalian baca? Nah, sebutkan satu saja buku yang
judul buku yang telah kalian baca. Ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Tadi siapa yang punya hobi membaca? Lalu berapa banyak buku yang sudah dibaca? Judulnya apa saja? Sebutkan minimal satu saja ya. Nggak usah banyak-banyak, satu saja, bebas, bukunya bebas ya. Jadi tulis jawaban kalian dan jangan lupa sertakan nama dan dari mana kelas kalian, apakah kelas 4A atau kelas 4B. Baik, anak-anakku yang berbahagia, kira-kira apa sih manfaat dari membaca? Ada yang tahu? Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, manfaat dari membaca banyak sekali. Nah, diantaranya nih ya, dengan membaca kalian dapat mendapatkan ilmu, baik ilmu agama atau ilmu pengetahuan. Nah, dengan membaca kalian insya Allah akan semakin pintar. Lalu dengan membaca, pengetahuan dan informasi kalian akan semakin bertambah. Dan dengan membaca, kalian tidak akan kehabisan ide. Akan banyak ide yang muncul dari pikiran kalian. Dan masih banyak lagi manfaat membaca. Anak-anak yang berbahagia, ada banyak media yang bisa kalian gunakan untuk membaca. Di antaranya apa, ayo? Di antaranya ada yang bisa tahu apa jawabannya? Ya, di antaranya adalah media buku. Ada majalah, ada koran, ada televisi. Kalian bisa membaca dari televisi. Kalian juga bisa menggunakan handphone untuk membaca. Ya. Karena kalau kalian nggak bisa membaca, nanti kalian kesulitan dalam mengoperasikan handphone kalian. Nah, bahkan di jalan pun kalian bisa membaca. Ayo, kalau di jalan baca apa? Kalian ini lagi berkendara bersama ayah kalian. Nah, kira-kira apa yang kalian baca di jalan? Ya, kalian bisa membaca petunjuk jalan. Di situ ada misalnya arah ke Depok, wah, arah ke Pasar Minggu, atau ada tulisan roda 2 dilarang masuk ke jalur cepat. Wah, dengan membaca petunjuk jalan tersebut, insya Allah kalian yang pertama nggak akan tersesat. Lalu kalian juga nggak akan melakukan kesalahan di jalan ketika berkendara. Dan yang terpenting, kalian tidak akan ditilang oleh polisi. Ya, jadi banyak sekali kan manfaat membaca. Nah, saking pentingnya membaca, ayat yang pertama kali diturunkan untuk Nabi kita Muhammad SAW adalah tentang membaca. Ayo, ada yang tahu surat apa yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Ya, benar, surat Al-Alaq. Bukan surat Al-Falaq ya, tapi surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, siapa yang sudah hafal surat Al-Alaq 1 sampai 5? Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian sudah hafal semua ya. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, ayo sekarang mari kita baca sama-sama surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Nah, pada ayat yang pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca. Iqra. Nah, Iqra itu artinya bacalah. Nah, jadi saking pentingnya membaca, Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang membaca. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus gemar membaca, karena itu adalah ajaran dari agama kita. Baik, anak-anakku yang berbahagia, coba sekarang kalian perhatikan tayangan berikut. Satu persatu para siswa harus menyeberangi sungai Cibeut yang deras setiap hari untuk pergi ke sekolah. Tak hanya untuk pergi sekolah, siang harinya pun seusai sekolah, siswa harus mengulang proses yang sama. Kondisi seperti ini bukan kali terjadi. Hal ini telah terjadi puluhan tahun lantaran tidak adanya jembatan yang dibangun untuk menyeberangi sungai. Sungai Cibeut ini adalah sungai yang menjadi perbatasan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor. Setiap hari, siswa sekolah dasar ini harus menyeberangi sungai selebar 25 meter dengan aliran air sungai yang sangat deras. Kondisi ini tentu mengancam keselamatan para siswa saat menyeberangi sungai untuk bersekolah. Siswa yang menyeberangi sungai ini adalah siswa yang tempat tinggalnya berada di Bogor dan Cianjur. Tiap hari ngelewatin sungai? Ya. Tiap hari itu? Setiap pulang sekolah? Jam berapa kira-kira kalau pulang? Kalau pulang kira-kira jam 12. Ngelewatin sungai terus? Takut nggak ngelewatin? Takutnya kenapa? Takut kenapa-napa ya? Nah, kalau sungainya banjir gimana? Sekolah nggak? Nggak sekolah. Kalau sungainya banjir nggak sekolah, Adek. Nah, terus kalau... Di musim hujan seperti ini, air sungai sering sekali meluap. Dan siswa seringkali harus bolos sekolah karena tidak ada jalan alternatif lagi untuk menuju ke sekolah selain menyeberangi sungai Cibeut. Udah berapa tahun, Bang? Sekitar tahun 90-an. Belum pernah ada jembatan tuh, Pak? Belum pernah ada jembatan. Jadi selama ini kalau pulang sekolah? Dia bisa, kalau misalkan pada saat airnya gede gitu kan, diseberangin sama guru kelas atau meminta bantuan orang tua murid. Gitu kan. Jadi Bapak setiap hari mengantar murid untuk nyebrang? Ya, diantar. Kalau sudah menyeberang ya kita sudah perasaan sudah lega gitu kan. Kalau misalkan belum diseberangkan belum lega. Jadi kita was-was dan takut setiap hari segitu aja. Apalagi di musim penghujan kayak sekarang ini gitu kan. Pihak Sekolah Negeri Batuwates berharap pemerintah secepatnya membuatkan jembatan untuk memudahkan anak-anak bersekolah dan memberikan fasilitas yang terbaik agar anak bangsa tetap dapat menuntut ilmu. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana menurut kalian tayangan yang baru saja kalian saksikan? Ya, betapa sulitnya teman-teman kalian di luar sana dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Mereka harus mempertaruhkan keselamatan mereka demi menuju ke sekolah. Mereka rela menyeberangi sungai yang sangat deras. Bahkan ada jembatan yang terputus. Tapi mereka tetap semangat menuju ke sekolah mereka. Karena mereka menyadari bahwa menuntut ilmu itu adalah sangat penting.
Oleh karena itu, kalian yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar harus banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Yaitu yang pertama dengan rajin belajar. Lalu jangan mudah berputus asa dan gampang menyerah. Jadi kalau ada kesulitan dalam belajar, jangan dikit-dikit langsung susah nih pelajarannya. Nah, apalagi ketika masa pembelajaran jarak jauh seperti ini. Pasti banyak sekali rintangan yang menghadang kalian. Tapi hadapi semua rintangan tersebut dengan sabar dan semangat. Ya pasti banyak kan kesulitan, diantaranya misalnya nggak ada kuota, terus handphonenya bergantian dengan adik atau kakak, pasti banyak sekali. Tapi tetap ya, kalian harus hadapi semua rintangan tersebut dengan sabar dan semangat. Dan jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan virus corona segera hilang dari muka bumi. Nah, baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa bagi yang belum mengisi absen kehadiran, segera diisi. Ya, karena itu sangat penting biar Bapak tahu siapa saja yang hadir mengikuti pelajaran di kelas Bapak. Lalu bagi yang belum mengerjakan latihan pada pekan lalu, segera dikerjakan latihan tersebut. Ya, karena itu akan masuk ke nilai harian kalian. Oleh karena itu, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.